Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Ya, amma ba'd, alhamdulillah ya, pada di bulan Ramadan ini ya, kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu kembali di bulan yang mulia ini ya. Bulan yang dimana penuh keberkahan, yang di dalamnya kita umat Islam berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk saling mencari kebaikan, saling ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Berbagai macam amalan ibadah di bulan Ramadan ini ya kita laksanakan dengan harapan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Dan salah satu keberkahan di bulan Ramadan adalah suasana dakwah yang begitu terasa ya. Setiap momen ibadah ya itu bisa kita temui ada kajian Islam ya, baik kajian secara langsung di masjid-masjid ya, pada sholat taraweh, pada subuh dan yang lain-lain ya, maupun di media-media lainnya ya, seperti media televisi ya, atau di media internet. Itu sangat banyak sekali bertebaran kajian-kajian Islam ya, yang dimana tujuannya adalah untuk mendakwakan Islam ya, agar ide-ide Islam atau agar sahabat-sahabat Islam ya, bisa terus bertambah ya, walaupun di tengah pandemi saat ini, di pandemi corona ini ya, tidak menghalangi umat Islam, tidak menghalangi kaum muslimin untuk berdakwah dan juga yang lainnya untuk menuntut ilmu ya. Karena di zaman teknologi itu masih bisa kita jumpai berbagai macam cara untuk menyampaikan atau berdakwah ya. Dan salah satunya ya, berbagai macam dakwah ini yang harus penting, yang harus kita sampaikan juga adalah salah satunya adalah dakwah untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam ya. Ya, itu kehidupan seperti apa ya? Banyak mungkin yang bertanya-tanya ya. Karena dakwah itu kan biasanya menyangkut terkait akidah ya, tauhid ya, syariah dan lain sebagainya ya. Memang berbagai macam tema ya, yang sering kita dengar, apalagi di bulan Ramadan yang sering kita dengar adalah terkait puasa itu sendiri ya. Menyerukan untuk kaum muslimin menjalankan kewajiban ibadah puasa ya. Tetapi ya di dalam berdakwah itu sendiri ya, hal yang penting yang perlu kita sampaikan juga yaitu melangsungkan kembali kehidupan Islam ya. Dan insya Allah di kajian singkat Ramadan ini sedikit akan saya sampaikan ya terkait hal tersebut ya, karena hal tersebut sangat penting sekali di kondisi saat ini ya, dimana kehidupan saat ini ya banyak hal yang kita jumpai kadang-kadang tidak sesuai dengan kehidupan Islam ya. Sekalipun di bulan Ramadan ya, banyak sekali kaum muslimin ya yang mereka itu beriman, yang mengaku beriman, tetapi di bulan Ramadan ini tetap ya masih kita jumpai mereka ada yang tidak berpuasa gitu. Artinya ya bahwa lingkungan itu juga berpengaruh kepada individu-individu ya. Jika lingkungannya baik, maka individu tetap menjadi baik ya. Dan lingkungan baik ya, itu bisa tercipta, bisa terwujud ya apabila kehidupan Islam itu bisa terwujud kembali ya. Terwujudnya kembali kehidupan Islam itu adalah dengan diterapkannya hukum-hukum Allah ya, hukum-hukum Islam yang diterapkan dalam segi lingkungan juga ya, tidak hanya dalam segi individu ya, tidak hanya dari segi keluarga, tetapi dalam segi lingkungan ya. Dan segi lingkungan ini juga akan mempengaruhi ya orang-orang
yang beraktivitas di luar gitu ya. Misal ketika di lingkungan ya misalnya kayak puasa gini ya, itu kalau dikondisikan ya itu bisa semua umat Islam itu bisa berpuasa dengan aturan-aturan yang diterapkan gitu ya. Ini juga pengaruh ya, untuk lingkungan juga sangat berpengaruh besar kepada membentuk individu-individu di lingkungan masyarakat ya. Dan salah satunya ya, dan yang perlu kita perhatikan adalah penegakan hukum-hukum Islam yang saat ini yang kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali hukum-hukum Islam yang berbicara tentang hukum-hukum untuk penerapan di lingkungan gitu ya. Yang biasa kita ketahui itu saat Ramadan ini adalah di surat Al-Baqarah itu ya, itu yang sering populer itu ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Wahai orang-orang beriman ya, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi surah ini kepada orang-orang beriman ya, agar mereka melaksanakan wajiban individu, yaitu melaksanakan ibadah puasa ya, yang telah diwajibkan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini seruan untuk fardu ain ya, istilahnya untuk kewajiban individu ya. Tetapi di ayat-ayat yang sebelumnya itu ada juga kewajiban-kewajiban yang kurang sekali didakwakan kepada masyarakat ya. Kewajiban-kewajiban kayak ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas ya, untuk menerapkan hukum-hukum qisas ya, dan juga hukum-hukum perang dan sebagainya. Ini adalah sebuah kewajiban juga, sama-sama kewajiban ya. Sehingga kalau kita ketahui bahwa kewajiban ini adalah sesuatu yang memang harus dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan maka akan berdosa gitu ya. Bedanya ya, kalau puasa ini adalah fardu ain ya, fardu ain adalah diwajibkan atas setiap individu. Kalau fardu kifayah itu ya diwajibkan ya, tetapi jika telah dilaksanakan maka yang lain tidak diwajibkan juga ya, istilahnya sudah gugur ya kewajiban tersebut ketika sudah ditegakkan hukum-hukum tersebut atau kewajiban tersebut ya. Yang biasa kita ketahui di masyarakat itu fardu kifayah itu seperti sholat jenazah, mengurus jenazah ya. Itu suatu fardu kifayah ya. Jadi cukup orang yang mampu ya, orang yang mengetahui ya, itu yang mengurus jenazahnya, maka yang lainnya tidak terkena kewajiban tersebut jika sudah ditunaikan. Tapi kalau belum ditunaikan maka seluruhnya akan berdosa. Itu halnya dengan kewajiban-kewajiban yang lain ya, seperti yang tadi hukum-hukum kayak kisos dan sebagainya, dan juga hukum yang lain ya, penerapan dalam hukum di lingkungan ya, itu juga penting ya. Pentingnya penegakan ini itu harusnya memberikan kesadaran pada diri kita ya, bahwa hukum-hukum Allah ini sangat banyak sekali yang belum bisa diterapkan, terutama dalam hukum-hukum dalam sistem lingkungan atau kenegaraan tersebut ya. Dan ini menjadi PR kita bersama ya, bahwa hukum-hukum tersebut itu sangat penting ditegakkan dalam lingkungan, karena lingkungan tersebut akan membentuk individu menjadi lebih baik gitu ya. Makanya seruan di surat Al-Baqarah ya, ayat 208 ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam itu secara keseluruhan, secara kafah ya, secara utuh ya, jangan setengah-setengah ya. Yang fardu ain dilaksanakan, fardu kifayah tidak ya. Artinya seluruh kewajiban harus dilaksanakan ya, tidak boleh pilih-pilih ya. Karena apa? Karena janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Artinya kalau kita tidak masuk atau membahas Islam secara keseluruhan, itu nanti bisa terjebak dalam langkah-langkah setan. Artinya memilih-milih perintah mana yang menurut kita itu ringan yang dilaksanakan, atau yang berat itu kita tinggalkan. Jangan sampai seperti itu. Makanya dengan menegakkan hukum-hukum Islam itu ya, maka lingkungan akan tercipta lingkungan yang Islami, sehingga kehidupan Islam itu bisa terwujud ya. Itu terkait kehidupan Islam, karena kehidupan Islam itu tidak hanya sekedar kehidupan di dalam keluarga tapi juga kehidupan lingkungan juga perlu ditegakkan dengan hukum-hukum Allah ya. Salah satunya institusi yang bisa
menegakkan itu adalah khilafah ya. Demikian kajian singkat ini yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.